awal itu mendefinisikan suatu produk yang baru, yang memang nggak ada referensinya. Seperti Beach Walk, konsumen itu nggak pernah tahu Pak, sampai udah jadi, ini loh barangnya, mereka baru bisa ngerti. Oh gitu lagi berarti. Oh gitu lagi. Jadi kita harus go the extra mile, harus melakukan research lebih dalam lagi, melakukan perhitungan lebih dalam lagi. Halo, kembali lagi di Paradise Indonesia Talks. Kalau di episode sebelumnya kita udah banyak ngobrol soal perubahan dan tantangan di INPP yang akhirnya bisa diselesaikan dengan ada estafet, ada sinergi, dan juga inovasi yang ada di dalamnya. Saya masih bersama 3 bapak-bapak dari INPP yang akan ngobrol lagi nih, terutama mungkin soal inovasi dan riset apa saja sih yang akhirnya bisa jadi budaya di INPP untuk menghasilkan karya-karya yang ikonik dari INPP. Kita ketemu lagi nih, Pak Sandi, halo. Pak Patrick, Pak Regan. Hmm. Nah, kita udah ngobrol di episode sebelumnya, Pak. Nah, di episode kali ini aku mungkin pertanyaan pertamanya adalah, kalau Pak Sandi kan mulai dari 2018, Pak Patrick, wah udah lebih lama lagi. Aduh, Pak Regan 2016. Nah, dari tahun-tahun yang sudah dijalani di INPP, program atau proyek apa sih yang paling berkesan? Pak Sandi dulu boleh, Pak. Proyek yang paling berkesan sejak saya berjoin di INPP ya. Oke, jadi mungkin salah satu proyek yang paling berkesan mungkin proyek yang saat ini sedang digeluti ya. Oke. Karena kita mengambil alih suatu proyek yang sebetulnya tuh sudah lama bisa dibilang mangkrak ya. Jadi kita ambil alih proyek ini karena kita percaya bahwa proyek ini sangat punya potensi yang besar sekali ya. Dan sesuai juga dengan apa yang keahlian dari INPP. Tapi memang prosesnya tidak mudah, kita banyak lalui kesulitan dalam mengambil alih proyek ini. Tapi kita percaya proyek ini bisa akan menghasilkan suatu nilai yang besar bagi INPP dan juga bagi para konsumen nantinya. Berarti Antasari Place ya Pak, Iya, yang paling Antasari berkesan Place. sekarang. Oke. Iya. Kalau Pak Regan dulu deh, yang paling berkesan Pak. Oke, sebenarnya hampir setiap project punya cerita masing-masing. Hampir setiap project punya cerita yang berkesan. Kalau misalkan project pertama yang di Batam, Batam itu waktu masuk memang juga cukup menantang ya. Karena pada saat kita masuk sudah ada supply sekitar 1.500 yang lagi dipasarkan. Wow, oke. Plus 1.500 unit. Kemudian ada lagi project lain lagi. Jadi ada yang setelah launching fail, ada yang sebelum launching fail. Jadi kita bagaimana masuk ke market yang cukup tipis ini dengan market research yang baik, dengan product development yang baik, akhirnya produk kita bisa diterima pasar. 15 bulan pertama terjual 90% pada saat itu. Wah, cuma 15 bulan. Ya, jadi emang kuncinya sebenarnya beberapa hal. Pertama, jumlah yang tepat, kemudian konsep yang tepat, dan dipadu dengan strategi marketing. Jadi saya rasa sih itu semua jadi combine jadi satu. Jadi itu yang Batam cukup berkesannya di sana. Speed yang begitu cepat ya. Lalu kalau yang kedua, yang Makassar. Makassar juga punya cerita unik. Makassar itu adalah kita produk yang tanda kutip sangat pertama kali. Kalau saya bilang ini menantang sebenarnya, karena dengan harga unit yang kita jual starting dari 2M itu bisa mendapatkan hunian yang cukup luas. Tapi ini kan kita berbentuk high rise building ya. Nah, ini bagaimana kita mengedukasi market. Kalau saya melihat ini lebih kepada mengedukasi market terhadap produk yang belum pernah ada di Kota Makassar. Tidak gampang, bersyukur kita masih bisa melewati sampai sekarang. Ya tentunya itu ya semuanya ya penuh dengan support dari teman-teman juga. Lalu yang tadi Antasari Place yang baru ini juga cukup menantang. Ini semuanya sebenarnya cukup menantang ya. Kita suka tantangan. Disupport oleh teman-teman di sini, Pak Patrick, kemudian Pak Sandi, dan juga board yang di company semua cukup mensupport. Mudah-mudahan kita bisa mencapai satu achievement lagi. Yes. Mudah-mudahan bersama-sama. Semangat Pak Regan. Amin. Pak Patrick. Bapak-bapak ini fokusnya tadi ke apartemen ya, itu Ya. periode terakhir.
Jadi saya mau nggak mau mesti flashback lagi nih Oke. supaya nggak mengulang. Saya lihat ke belakang dari awal. Sebelum apartemen kita tadi saya udah ceritakannya di episode sebelumnya, datang dengan 2 produk. Saya mulai dengan yang hotel. Jadi hotel Haris itu tadi kan itu tantangan dari zaman itu. Jadi zaman Krismon yang paling 2000, berarti itu baru setahun kita melewati krisis ya. Kita harus datang dengan produk hotel yang kelasnya, kalau bisa bilang kelas bintang 3 itu di atas Melati sedikit. Tapi kita menuntut diri kita datang dengan standar internasional. Artinya secara manajemen, secara semua standarnya itu kita mengajak ke hotel internasional. Saat itu acuan kita misalnya Hotel Ibis. Nggak banyak waktu itu. Hotel lokal belum ada yang bintang 3 yang standar yang kita inginkan. Nah, itu secara standar operasional kita menentukan standar yang internasional, tetapi di kelas yang paling bawah yaitu bintang 3. Secara desain kita tahu saat itu kita hanya bisa menjual kamar itu di harga 250.000, 300.000. Dengan investasi 10 tahun kalau kita ngitung balik, ya investasinya juga harus sesuai. Nah, investasi sesuai artinya ya desainnya semua harus bagaimana kita datang dengan budget hotel. Kalau sekarang istilahnya budget hotel. Artinya budgetnya dikontrol, tetapi datang dengan sesuatu yang unik. Nah, itu mungkin dari awal kita sudah dipaksa memikirkan sesuatu yang inovatif. Itu tantangannya. Jadi kita datang dengan produk, marketnya siapa sih? Kita tentukan dulu marketnya siapa sih? Oh, bintang ini adalah profesional muda, anak muda, generasi umur 25, 30, 35. Itu core market kita. Nah, mereka seperti apa sih karakternya? Mereka mencari sesuatu yang simple, yang fresh, yang energetic. Nah, itu kriteria-kriteria itu yang kita set sebelumnya. Sehingga kita keluar dengan orang selalu bilang, oh Haris, langsung, oh warnanya orange. Sebenarnya orange itu datang dari mana? Nah, itu semua kan dari itu tadi. Kita set dulu kriterianya, standarnya. Itu inovasi itu yang mungkin diapresiasi oleh dunia perhotelan saat itu. Di saat krisis tiba-tiba ada satu grup yang nggak punya nama datang dengan satu brand yang nggak ada nama, namanya Haris, apa itu gitu kan ya. Tapi orang begitu melihat hotel itu langsung bukan itu kalau itu. Waktu itu nggak ada itu gitu kan. Kalau itu kita baru membangun dari nol ya. Jadi kita harus menciptakan suatu image. Orang langsung ingat, oh ya hotel itu saya pernah nginep gitu. Tahu cerita dia ke teman-teman. Anak muda, wah itu responsnya saya ingat ya. Itu hotel di saat tahun 2000 muncul dengan hotel yang orang-orang langsung ngomong. Karena begitu saya bilang begitu powerfulnya dari hotel operator kita ya, partner dari kita men-set up brand ini dari grup Tausia namanya. Mereka keluar dengan ide-ide yang dari kami membuat fisiknya, mereka keluar dengan softwarenya. Artinya software itu manusianya. Manusia yang berada di hotel itu begitu, saya bilang itu dobrakan di bidang perhotelan. Kalau Mbak Riri masih sangat muda, saya nggak tahu tahun itu masih main kali ya. Tapi waktu itu hotel itu sangat formal. Kalau kita masuk ke hotel, lihat orang hotel selalu pakai jas. Kalau yang wanita pakai stocking. Ya mirip-mirip lah, bajunya hitam-hitam gitu kan. Tiba-tiba kita datang dengan hotel manajemen yang pakai sneakers, pakai polo shirt. Terus yang di resort kita membedakan dengan yang hotel bisnis, kita pakai bandana. Nah itu saya bilang itu inovasi yang luar biasa ya waktu itu. Tiba-tiba di Indonesia melihat, wow bintang 3 itu bisa datang dengan produk yang begitu kuat.
Itu mungkin inovasi pertama ya dari hotel kita yang mendapat apresiasi dari perhotelan, dari arsitektur, karena kita datang dengan detail-detail yang walaupun budget hotel, kita memikirkan bagaimana nih material murah kita tampilkan dengan tampilan yang kreatif. Itu misalnya headboardnya itu kita ketok karena materialnya murah tapi nggak mau kelihatan plain, simple, kita ketok. Itu jadi tekniknya itu kita pikirkan bagaimana nih dengan budget terbatas kita tampil dengan sesuatu yang secara desain standarnya tinggi sebetulnya. Nah, itu kira-kira perpaduan hotel kita yang pertama ya, Hotel Haris sampai yang ke-6. Kemudian setelah dekade pertama kita sebelumnya itu kita juga karena Krismon kita bekerja sama atau kita melanjutkan suatu produk hotel yang sudah ada di Pantai Kuta. Nah, Pantai Kuta pada waktu ini bicara tahun 2010 kira-kira, Pantai Kuta itu mati total sebetulnya. Sudah nggak ada kehidupan. Kalau kita ingat hotel yang ada itu cuma Hard Rock yang paling ujung. Setelah Hard Rock udah sepi mati. Di tengah-tengah ada Hotel Sahid yang dibangun kira-kira 15 tahun sebelumnya. Nah, itu kita kerjasama dengan grup Sahid. Kita beruntung sekali mendapat lahan yang begitu bagus, begitu luas di tengah Pantai Kuta. Kita datang merumuskan dulu, ini kita mau bikin apa di lokasi itu ya. Nah, ini berbeda sekali dengan Haris tadi. Kalau ini kita tahu keberadaan kita di tengah-tengah Pantai Kuta, kita punya jewel sebetulnya. Lahan seluas itu, selebar itu berada di samping Pantai Kuta. Nah, jadi kita langsung memimpikan ini kita mau membangun suatu mixed use yang ini kita dengan ukurannya aja kita udah high profile ya. Tanpa kita berbuat apa-apa, ini udah pasti standarnya udah paling besar, karena kalau ini berdiri di tengah Pantai Kuta, seluruh Pantai Kuta akan keangkat ya. Jadi kita berpikir oke, kita bikin suatu mixed use, timingnya udah tepat untuk Indonesia udah bangkit. Kita datang dari founder kami kan dari grup Plaza Indonesia ya, sudah mempunyai pengalaman di bidang retail. Kita akan membangun suatu retail. Tetapi kan kita tahu ini retail mall berada di resort. Artinya kita membangun suatu resort mall. Nah, kalau sekarang kita mudah nyebutnya resort mall. Pada waktu itu kita nggak tahu apa itu. Bagaimana mendefinisikan suatu mall di area resort. Nah, itu inovasi kedua sebetulnya. Yang kalau saya flashback, itu pencapaian kita yang kedua, merumuskan bagaimana meng-guide arsitek keluar dengan suatu produk mall ya mall. Tetapi ini berbeda sama sekali. Auranya ini kita berada di pantai, kita suasananya harus suasana pantai. Orang yang datang ke situ pakai sandal, berbeda dengan yang datang ke Plaza Indonesia gitu kan. Semuanya itu membuat kita berangkat dari nol, kita merumuskan penggunaan mulai dari layoutnya dulu. Layoutnya tuh begitu terbuka, fluid, orientasinya ke pantai, udaranya udara segar harus mengalir di mall ini. Lalu kita menginovasikan material-material yang nggak dikenal di dunia mall. Kita datang dengan ceiling yang triplex, lantainya itu yang very basic. Nah, itu mungkin kalau saya boleh flashback ya, itu sampai sekarang saya rasa diapresiasi sebagai suatu produk yang very unique. Itu karena memang kita dari awal itu mendefinisikan suatu produk yang baru, yang memang nggak ada referensinya. Ya kebetulan setelah mall itu jadi, kita namakan Beach Walk ya, karena berada di pantai. Kompleks ini baru tahun lalu kita kembangkan dan kita sekarang udah lengkap.
Tadinya ada mall dengan hotel bintang 5, sekarang kita lengkapi dengan hotel bintang 4, hotel bintang 3, dan juga ada residence. Jadi ini satu kompleks yang terpadu ya. Apresiasinya bukan dari kita sendiri. Apresiasinya ini sudah dari dunia luar. Ada suatu seperti guru memberi apresiasi penghargaan ini sebagai the best mixed use property di Asia. Sebelumnya waktu baru tahap pertama itu sudah mendapat penghargaan sebagai the best resort mall in the world. Jadi itu kebanggaan kita ya. Kita datang dengan produk yang unik ya, yang diapresiasi. Nah ini Pak Patrick bisa cerita cukup panjang dari awal karena ikut membangun INPP, salah satu co-founder juga. Tapi bagaimana Pak akhirnya bisa membuat ekosistem inovasi ini yang tadi Pak Patrick juga udah cerita terus ada di kehidupan INPP, ada di divisi-divisi yang mungkin sekarang baru di bawah Pak Sandi dan juga Pak Regan. Bagaimana memunculkannya, Pak Sandi? Oke, jadi kan kita lihat dari produk yang tadi Pak Patrick sudah develop itu kan memang sudah diakui oleh dunia ya. Kan kita juga pelajari apa sih proses pembentukan atau pemikiran Pak Patrick dan tim waktu membentuk Beachwalk, waktu membentuk Hotel Haris pertama kali kan. Di situ kan kita lihat pasti Pak Patrick dan timnya juga berusaha memunculkan suatu produk yang nggak pernah ada, seperti tadi Pak Patrick bilang. Term resort mall itu sebelum belum pernah ada. Tapi apa proses pemikiran dulu dari tim Pak Patrick yang sampai bisa mewujudkan suatu mimpi yang belum pernah bisa dilihat sebelumnya kan. Baik pas saya yakin itu mungkin terkait juga dengan inovasi, dengan berani mengambil resiko, tidak mempelajari apa sih yang market tuh butuhkan dan mungkin yang market belum sadar bahwa market butuhkan gitu loh. Seperti di Pantai Kuta yang tadinya mungkin daerahnya kumuh tapi tiba-tiba bisa menjadi suatu pusat atraksi ya. Nah, berarti yang tadi saya sebutkan itu kan berarti inovasi, kita harus melakukan research, kita harus berani mengambil resiko ya untuk menunjukkan suatu produk yang mungkin belum pernah dilihat market sebelumnya. Mungkin saya rasa mungkin value-value itu yang di divisi saya juga tanamkan berdasarkan dari pembelajaran kita dari Pak Patrick itu. Oke, kalau Pak Regan, gimana caranya akhirnya inovasi itu tetap ada supaya tetap relevan di pasar biar gitunya makin gampang nih Pak dapatnya. Ya, tentunya kita terus memikirkan konsep baru dan juga terus memperhatikan perkembangan market ya. Karena setiap masa, setiap waktu kebutuhan marketnya itu beda-beda. Jadi kembali lagi bagaimana tetap kita bisa stay relevan di market. Produk yang kita keluarkan harus relevan ke market sehingga bisa diterima publik, tapi dengan stylenya INPP. Nah, inovasi-inovasi yang kita kembangkan ya tercermin di produk-produk kita ya. Kembali lagi tadi case-nya tadi yang dicerita oleh Pak Patrick, seperti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa konsumen itu tidak tahu sampai dia ditunjukkan barangnya. Seperti Beachwalk, konsumen itu nggak pernah tahu Pak, sampai udah jadi ini loh barangnya, mereka baru bisa ngerti. Oh gitu lagi berarti. Oh gitu lagi. Jadi emang harus ada barangnya dulu. Jadi harus ada barangnya, tapi kembali lagi semuanya itu pasti harus melalui market research. Kebetulan kalau case-nya tadi Beachwalk Mall itu tentunya visi dari owner dan juga dari Pak Patrick juga sebagai co-founder ya. Jadi saya rasa semua itu blend in menjadi satu. Ya itu menjadi sebuah visi baru sih kalau saya melihat daripada produk seperti Beachwalk itu. Oke. Jadi ini inovasi sama riset memang mau nggak mau memang harus terus tumbuh kan Pak. Di internal tim INPP harus terus tumbuh. Tadi juga ada sinergi di ketiga divisi masing-masing, tapi pernah nggak sih ada kejadian nih, misalnya Pak Sandi udah buat, terus dikasih ke Pak Patrick, dikasih ke Pak Regan, tapi di tengah-tengah ternyata nggak sesuai nih. Mungkin pasarnya ternyata menurut Pak Regan udah nggak tren, atau ternyata menurut Pak Patrick ini nggak bisa dibangun. Pernah nggak kejadian yang udah dirancang sama Pak Sandi, ternyata nggak sesuai, jadi aku harus diubah?
Pernah nggak? Saya mau tanya ke Pak Sandi dulu mungkin. Pernah nggak Pak Oke, kejadian mungkin kayak gitu? produk yang di Makassar ya, mungkin kan sebetulnya kan itu juga dari awal rancangan kita sampai yang waktu kita mulai penjualan tuh ada perubahan ya. Memang kita lihat dari market ini kita berusaha seperti tadi Pak Regen cerita, kita membawa suatu produk yang baru ke market. Kita percaya bahwa produk ini tuh produk yang sangat eksklusif, yang sangat limited ada di Makassar. Kita udah merancangkan suatu produk yang betul-betul size unit-unit besar aja, kebanyakan juga menggunakan private lift. Tapi seiring waktunya berjalan, kita pertimbangkan lagi apakah betul produk ini secara seluruhnya bisa diserap oleh market Makassar ya. Nah, pada waktu itu kita melakukan sedikit perubahan ya Pak ya. Dari yang tadinya semuanya 3 bedroom, kita munculkan suatu produk 2 bedroom juga di proyek Makassar ini ya. Dan hasilnya juga menurut kami itu langkah yang tepat juga untuk kita ambil bersama ya Pak ya. Karena ternyata produk baik yang 2 bedroom maupun 3 bedroom bisa terima dengan baik oleh Makassar. Nah, mungkin dari Pak Patrick dari segi planning dan desainnya, dari waktu Pak Regen juga dari segi penjualan bisa menceritakan lebih lanjut tentang perubahan produk yang ini. Ketika itu terjadi. Kalau Pak Patrick Pak, ketika perubahan itu bagaimana? Oke. Jadi pada saat itu memang kita melihat bahwa supply 3 bedroomnya itu kita waktu itu punya concern terlalu banyak ya untuk tipe yang besar itu. Jadi pada saat itu saya mulai melempar ide bahwa bagaimana kalau ada sebagian unit 3 bedroom kita convert menjadi 2 bedroom. Dengan tagline bahwa ini adalah kemewahan yang terjangkau. Wow. Jadi dari sana itu kita berupaya melebarkan market. Karena niche marketnya kan produknya agak niche ya. Jadi begitu udah dipecah menjadi 2 bedroom, untungnya disupport oleh Pak Patrick. Kalau misalnya Pak saat itu tidak merubah, ya tentunya kita di lapangan juga harus bekerja dengan produk yang ada. Nah, tapi selesai itu pun kadang-kadang selesai perubahan itu pun masih ada lagi tugas-tugas berikutnya, yaitu terhadap produk yang misalnya sudah berjalan, tapi kemudian penyerapannya kurang cepat, itu masih harus diakalin lagi. Jadi misalkan dengan 3 bedroom yang ada, kita tambahkan sedikit konfigurasi, sedikit fitur, kita memakai nama yang berbeda, sehingga itu dilempar lagi ke publik. Nah, nanti berikutnya lagi kita akan mungkin bulan depan ya, kita juga akan meluncurkan produk yang 3 bedroom dengan konfigurasi yang baru. Jadi sehingga itu publik selalu merasa bahwa kita ada refresh dan sesuatu produk yang baru yang dilempar. Tidak menerus melemparkan produk itu aja. Jadi memang ya itu juga salah satu hal dalam hal inovasi sih. Kalau Pak Patrick kenapa akhirnya mau nyetujuin inovasi-inovasi yang dibuat ini kayak oke lah boleh gitu Pak? Mungkin salah satu faktornya kasihan ya. Kasihan sama saya maksudnya. Mbak Riri mungkin perhatiin ya, saya udah 2 pertanyaan terakhir kan sebetulnya saya minta teman-teman ini yang menjawab. Sebetulnya ini nggak tahu Mbak Riri tahu atau nggak. Sebenarnya ini saya memposisikan atau peran saya saat ini adalah menyiapkan generasi berikutnya kan. Setelah 20 tahun INPP, memang sudah waktunya generasi yang muda inilah yang akan berperan ke depannya. Jadi saya mesti di belakang mereka. Saya sifatnya membackup, nggak berani saya pakai kata coaching karena mereka sudah lebih pintar dari saya gitu ya. Tetapi saya men-sharing apa yang telah dialami grup ini, seandainya mereka belum terlibat ya waktu itu ya. Jadi saya cuma sharing, dulu kita melakukan inovasi seperti ini, tuntutan waktu itu seperti ini, bagaimana reaksi kita. Dan saya banyak cerita tentang sebetulnya kata inovasi itu mudah sekali diucapkan, tetapi buat saya yang paling penting adalah kita siap fundamennya dulu. Ya, jadi fundamen yang saya maksud di sini itu saya mengingatkan yang generasi muda, kalian mau take off nih, mau bicara inovasi segala, tapi di dalamnya disiapkan ya. Di dalam itu tuh saya bicara sebetulnya tentang disiplin kerja, kultur kerja, SOP itu yang sering orang-orang ini ya, itu hal-hal yang paling
nggak terlihat di dunia luar, tetapi itu yang paling penting sebetulnya. Kalau kita tidak membangun mulai dari fundamen kultur kerja yang kuat, ini kita jangan mimpi muluk-muluk kita mau berkembang, mau inovasi, mau take off. Itu rapuh sekali. Nanti kita mau take off, tiba-tiba kita harus langsung turun lagi gitu, karena kita nggak membangun dari dasarnya. Nah, itu yang saya sharing ke mereka, lebih kepada mengarahkan saja, karena sebetulnya mereka sudah punya, masing-masing sudah punya ini ya, punya bekal dan kemampuan. Tinggal kita yang lebih senior, yang lebih awal di company ini, kita memberi arahan-arahan saja. Sebetulnya. Jadi saya lebih baik pertanyaannya saya lempar ke ini, bukan lempar bola, tetapi memang itu bagian dari peran saya untuk mereka lah yang harus berperan. Dan Pak Patrick pun merasa yakin dengan apa yang diputuskan di divisinya Pak Sandi dan Pak Regan sudah tepat dilakukan meskipun ada perubahan-perubahan tadi. Kan tadi ada mulai dari tahap awal kan sebetulnya kita membuat suatu apa tadi istilahnya tim lab apa tadi yang kita menggodok produk ini secara Paradise Lab. Ini istilahnya Pak Sandi ini baru muncul hari ini. Tapi itu kita godok bersama. Jadi Pak Regan sudah dari awal memberikan input soal market research-nya. Kalau saya dari segi bangunannya, regulasi pemerintahnya bagaimana, secara arsitektural kira-kira trennya ke arah mana. Nah, ini semua digodok di awal itu yang namanya visibility study di Pak Sandi ya. Jadi di tahap awal ya, yang tahapnya business development atau visibility study, kan kita sebetulnya udah membentuk suatu Paradise Lab ya istilahnya. Jadi kita menggodok ide ini secara bersama-sama dari market research, dari saya dari segi peraturan pemerintah, dari segi tren yang disenangi market berapa tahun ke depan. Semuanya ini jadi sebetulnya agar kita tidak melenceng. Itu yang tadi pertanyaan Mbak Riri, udah jalan di tengah jalan, kok kayaknya bukan ini nih yang diinginkan market. Nah, itu kita dari awal kita jaga ya, jangan sampai kita bolak-balik lah kerjanya. Kira-kira menjawab. Oke. Ya. Nah, berarti kalau tadi pesan dari Pak Patrick adalah harus siap secara fundamental melalui inovasi, tadi salah satunya juga Paradise Labs itu, bagaimana menyiapkan tim, mungkin timnya Pak Sandi dan juga tim Pak Regan supaya akhirnya siap, dan itu tuh udah jadi kebiasaan di alam bawah sadar gitu. Kalau itu harus dilakukan sebagai hal yang baik secara fundamental. Pak Sandi dulu. Oke. Udah pasti kan namanya kita business developer, kita melakukan visibility study, berarti harus secara menyeluruh ya. Kita harus secara menyeluruh, dan kita juga ambil masukan dari tim Pak Regan, market tuh seperti apa. Kita ambil masukan dari tim Pak Patrick tuh sekarang tuh desain seperti apa, desain apa yang diterima baik oleh masyarakat, produknya seperti apa. Itu betul-betul sesuatu yang kita tanamkan di divisi kita. Jangan sampai apapun yang kita lakukan di dalam Paradise Lab ini hanya sesuatu yang bersifat biasa-biasa aja. Jadi kita harus go the extra mile, harus melakukan research lebih dalam lagi, melakukan perhitungan lebih dalam lagi. Seperti itu. Oke. Kalau dari Pak Regan? Ya. Ya, IMPP ini kadang-kadang mungkin cukup unik ya. Kadang kita mengeluarkan produk itu sesuatu yang saya suka di produk Makassar, saya suka menyebut istilah kita mengeluarkan sebuah produk yang mendahului zaman. Jadi sebenarnya ini bukan hal pertama sih. Misalkan saya bercontoh, misalkan seperti produknya Keraton. Keraton waktu itu dijual cukup mahal ya, mahal pada saat zaman itu. Tapi selalu aja ada yang beli. Ataupun misalkan seperti yang di Makassar deh. Misalnya yang Makassar, konsumen awalnya merasa mahal. Tapi kemudian seiring dengan edukasi market berjalan segala macam, kita menjelaskan bahwa konsep ini akan bertahan sampai 8-10 tahun ke depan. Dan saya selalu menyampaikan ke publik bahwa tidak ada developer yang berani bangun produk sejenis di Makassar. Jadi produk ini pasti gak akan ada saingan 8-10 tahun ke depan.
Nah, ini hal seperti ini yang kita sebutnya adalah kadang-kadang produk kita tuh selalu mendahului zaman. Orang tuh belum melihat, tapi pada saat kita udah selesai bangun, showing. Nah, inilah produknya. Ya, kurang lebih inovasi-inovasi seperti itu sih yang kita butuhin sih. Oke. Dan harapannya memang selalu ada produk-produk lain yang akan melampaui zaman lagi nanti dari INPP. Ya. Terima kasih Pak Regan, Pak Patrick, Pak Sandi Sama-sama. untuk perbincangannya di episode kali ini. Semoga semangat inovasinya pasti selalu ada dan lahir terus di INPP. Amin. Terima kasih. Ya. Sehat-sehat Pak. Thank you. Terima Thank kasih, you. Mari. Terima kasih. Terima. Kesinambungan antara perencanaan yang baik dan kesiapan untuk improvisasi adalah situasi yang paling ideal yang diinginkan setiap organisasi bisnis. Meski tak jarang, improvisasi memiliki konsekuensi risiko yang bisa saja lepas dari target semula. Meski demikian, ketiga narasumber kita kali ini setidaknya telah membagi resepnya bahwa diperlukan fundamental budaya kerja yang kuat untuk memandu setiap inovasi agar bisnis terus berjalan di relnya seperti yang dicita-citakan.